Halo, saya Maria Kristanti Minsri, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dari LPTK Universitas PGRI Semarang, sekaligus sebagai guru di SD Impres Misir Kabupaten Sika, Maumere, Flores, NTT. Materi daring peer teaching saya ambil dari materi kelas 4, tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Ini dia. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Selamat Bagaimana kabar pagi. kalian? Sehat Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik Bu. Sudah sarapan semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, Saya jadi makan kalau sudah pakai mie. sarapan, Tadi Bu. oke. Kita perlu sarapan biar kegiatan kita ke depannya ini tidak ada yang terhambat ya. Jadi harapan Ibu untuk kedepannya kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan hati yang senang, dengan tenaga yang kuat juga ya. Seperti biasanya kita mulai dulu pembelajaran kita dengan doa pembukaan dulu ya. Anak-anak sudah siap? Kita siap berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa nanti dicek di WA group ya. Ibu sudah share link untuk isi daftar hadir. Jangan lupa diisi daftar hadirnya ini. Ibu beri waktu sampai jam 21 nanti. Jam 21 jam berapa anak-anak? Jam 9 Mantap, jam 9 malam ya barasnya ya. Jangan lupa untuk diisi dulu daftar hadirnya. Nah, masih semangat semuanya ini pagi-pagi? Jam 9 malam daftarnya. Semangat Ibu. Masih semangat. Kalau masih semangat, Ibu mau kasih lebih semangat lagi. Ibu mau buat juga ada tepuk pramuka. Tepuk pramuka mengikuti yel-yelnya ya. Jadi seperti ini. Pramuka, pramuka, Raja Muda Karana. Nah, di sini kuncinya lihat di jari Ibu. Kalau Ibu mengharungkan satu jari berarti cuma satu kali. Kalau dua berarti dua kali. Kalau tiga dan seterusnya ya. Oke, siap pramuka ya. Siap. Tepuk pramuka. Pramuka, Raja Muda Karana. Oke, kita langsung menuju ke kelompok-kelompok seperti yang Ibu sudah bagi. Masih ingat kelompok yang Ibu sudah bagi? Nona Mardiana dengan Nona Nisa. Nong Ya, Nur Bu. Muhammad Soleh dengan Nong Nur Soleh, Nona Nur Hayati dengan Nona Rizka, Nona Sri dengan Nona Suparti, Nona Susanti bersama Trimei dan Nona Darmayanti. Oke, sudah berada di kelompok masing-masing. Sudah siap untuk terima materi kita hari ini, anak-anak? Siap Bu. Ya, Bu. Mantap, kita Semangat, langsung, Ibu. Siap, Bu. Kita langsung menuju ke laptop. Materi kita hari ini ada 3 materi ya. Ibu minta tolong Nona Mariana coba baca materi yang pertama ini. Apa? Ya, Bu. Yang pertama, sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, Bu. Bagus. Untuk materi yang kedua, coba Nona Nurhayati baca. Ya Bu, menuliskan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi. Bagus. Materi yang ketiga, coba Nona Nisa. Silakan baca. Garis sejajar berpotongan berhimpit. Oke. Bagaimana materi ini kita bisa lihat untuk mengertinya, kita lihat di tujuan pembelajaran. Ada 6 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah membaca teks dan menyaksikan video tentang Pattimura, peserta didik dapat menyebutkan informasi tentang Pattimura dengan terperinci. Sampai di sini, paham ya? Ibu Kita lanjut. Iya Bu. Yang itu matematika ya Bu ya? Ya, kita lanjut Ada ke materi. matematika ya? Ya, ada matematikanya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ibu mau tanyakan, siapa dia? Ini kita mau tebak-tebakan siapa dia ini? Yang ada Bu itu yang di uang kepala merah. Rp1.000 Bu. Itu Bu yang di uang Rp1.000 itu Bu. Gambarnya. Ya. pahlawan Pattimura ya Bu. Siapakah dia? Mungkin ada yang Pahlawan tahu. Pattimura. Pahlawan Pattimura berasal dari mana dia? Kalau Pattimura.
Dari lupa saya itu, Bu. Ini dari mana asalnya? Patimura dari Ambon, Bu. Dari Maluku. Ya, dari Ambon. Dari Maluku. Seperti apakah profilnya? Langsung nonton ke video ini ya. Kita saksikan sama-sama supaya bisa lebih mengenal siapa Patimura ini. Iya, Bu. Kita lihat sama-sama ya. Hai teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan para penjajah. Kita mulai dari perjuangan sebelum kebangkitan nasional ya. Tokoh yang akan kuceritakan hari ini adalah Kapitan Patimura. Patimura lahir dengan nama Thomas Matulesi pada tahun 1783 di Maluku. Karena Belanda semakin sewenang-wenang, timbullah perlawanan dari rakyat yang dipimpin oleh Patimura pada tanggal 16 Mei 1817. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum gantung karena menolak tawaran kerjasama dari Belanda. Tapi karena perjuangannya, Patimura dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan. Begitulah kisah dari seorang Patimura. Sudah ya, selesai tonton videonya ya. Sudah, Iya, Bu. Bu. Nah, setelah ditonton videonya, kita lanjut lagi. Harus ada yang kita baca ini tentang Kapitan Patimura. Jadi sebelum kita tonton videonya, tetap Bu, baca. tulisannya kecil benar, Bu. Nggak nampak Ya, tulisannya. nanti Ibu besarkan. Oke. Setelah itu sudah nampak kan? Nah, Ibu minta tolong satu orang baca, nanti yang lain cukup membaca di dalam hati ya. Ibu minta tolong Nona Darmayanti baca. Baik, Bu. Silakan Kapitan Nona Patimura. Darmayanti. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Nona Darmayanti. Sama-sama, Bu. Kita lanjut ke tugas LKPD yang pertama. Nah, untuk tugas yang pertama di LKPD pertama ini suruhannya yaitu tuliskan informasi yang telah diamati dari video dan bacaan tentang Kapitan Patimura tadi dengan mempresentasikan informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, seperti apa peta pikirannya? Coba perhatikan, sudah lihat di sini lembar LKPD pertamanya? Adakah? Sudah tampak di situ anak-anak? Sudah, Bu. Ada, Bu. Di tengah itu ada gambar siapa? Patimura, Bu. Patimura, Bu. Patimura, Bu. Patimura tadi. Nah, di sekeliling gambar Patimura itu ada 5 peta pikiran. Ya, ada 5 peta pikiran yang berisi pertanyaan. Nah, di dalam peta pikiran itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, di mana jawabannya itu ada dari video dan bacaan yang sudah kalian baca tadi. Paham ya anak-anak ya? Untuk pertanyaan yang pertama, siapa nama asli Kapitan Patimura? Untuk yang kedua, apa hubungan sikap Patimura dengan sila kelima Pancasila? Yang ketiga, mengapa Patimura dan rakyatnya melakukan perlawanan pada Belanda? Yang keempat, apa sikap yang patut dicontohi dari Patimura? Yang kelima, jika kalian menjadi Patimura, apa yang kalian lakukan jika dipaksa bekerjasama dengan Belanda? Jelaskan alasanmu. Ya, Bu. Ikutnya. Berikutnya, kita baca sekali lagi teks non-fiksi tentang Patimura tadi. Tadi kan sudah kita baca bersama. Nah, sekarang kita harus baca lagi. Sekali lagi kita baca. Tapi sebelum kita baca, Ibu mau tanya. Ini pertanyaannya di sini, bukan pertanyaan. Ini kalimat suruhannya di sini. Kita baca sekali lagi teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu yang bagaimana anak-anak mungkin ada yang tahu teks non-fiksi. Itu yang seperti apa? Bukan hayalan kali ya, Bu? Fiksi itu ya. Teks Kita Belum bebas, non-fiksi tentu itu adalah, kebenarannya, Bu. ya benar ya. Seperti itu, benar Nong Soleh. Teks non-fiksi itu ceritanya, teksnya itu berdasarkan kejadian nyata. Lawannya yaitu teks fiksi. Teks fiksi itu seperti dongeng, ya. Itu masuk dalam fiksi. Nah, ini non-fiksi, berarti nyata. Dan perhatikan itu tulisan non-fiksinya harus disambung ya. Jangan dipisahkan karena itu merupakan satu kata, non-fiksi. Jadi jangan dipisahkan. Oke, kita baca lagi Kapitan Patimura. Seperti apa?
Selesai Ya, bacaan sudah anak-anak. Bu. Sudah Sudah Bu. Bu, udah selesai. Ya, bagus. Nah, setelah kita baca, selanjutnya kita masuk ke tugas LKPD yang kedua. Tugasnya suruhannya yaitu isilah jawaban Ibu. pada kolom yang masih kosong ini untuk mengukur seberapa besar rasa cinta tanah airmu kepada tanah air Indonesia. Nah, seperti apa LKPD-nya? Ibu langsung kasih contoh di sini. LKPD 2-nya seperti ini. Di situ kalian langsung bisa tuliskan di buku kalian juga, ditulis LKPD 2. Ada 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua pertanyaan, dan kolom ketiga jawaban. Nah, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kerjakan dengan kelompok masing-masing. Ya. Pertanyaan pertama, kapan dan di mana Patimura lahir? 5. Sikap Patimura sesuai dengan sila keberapa pada Pancasila? Jelaskan. Itu nanti dituliskan di buku ya. Nanti layar yang ini tetap Ibu share juga di WA biar menjadi contoh untuk kalian ya. Ya Bu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ya, nah itu cara kerjanya, diskusikan bersama kelompok, tulis di buku masing-masing, nanti salah seorang mewakili kelompok melaporkan hasilnya di Google Meet, ditanggapi kelompok lain dan dianalisa oleh guru dan juga kelompok yang lain. Oke ya, pahamnya sampai di sini untuk LKPD 1 dan LKPD 2. Kita lanjut ke Paham, Bu. berikutnya. Nah, Ibu mau tanya apa ini yang Ibu tampilkan? Apa ini? Siapa yang Nah, jawab? burung. Ayo. Burung, Apa Bu. itu? Burung. Burung, Lihat, garis. ya, yang di sebelah kiri. Garis. Ada berapa garis di situ? 2. Ada 2 garis. Nah, Ada 2 Bu. ini Banyak materi garisnya yang Bu. akan kita pelajari. Ada 2 garis ya. Ini materi yang akan kita pelajari. Karena ada 2 garis, maka akan terjadi yang namanya hubungan antar garis. Kalau garisnya cuma 1, maka tidak akan terjadi adanya hubungan. Tapi karena ada 2 garis, maka akan terjadi hubungan antar garis. Nah, hubungan antar garis itu ada 3 ya. Yang pertama garis sejajar, kita bisa lihat itu ada garis sejajar yang kuning ya, paling atas itu garisnya sejajar, kiri kanan atas bawah. Yang kedua ada garis berpotongan, itu dia bersilangan antara garis A dan B bersilangan, jadi dia berpotongan. Dan garis yang ketiga itu garis berimpit, yaitu garis A dan B saling berdempet, itu garis berimpit. Nah, untuk lebih paham tentang materi ini, mari kita supaya tonton video lebih paham, lebih semangat kita perhatikan video ini ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hubungan antar garis. Kita masuk ke hubungan 2 garis. Nah, hubungan 2 garis itu yang pertama garis sejajar, garis berpotongan, garis berimpit. Oke, sudah disaksikan ya videonya anak-anak ya? Oke, tadi videonya tentang garis-garis sejajar, berpotongan, dan berhimpitan. Nah, setelah kalian perhatikan tadi, saksikan juga video tadi, ada juga tugas LKPD yang ketiga, tugas yang terakhir ya. Suruhan dari tugas yang ketiga ini yaitu jawablah pertanyaan pada kolom berikut. Ya, ini dia LKPD yang ketiga. Judulnya garis sejajar, berpotongan, berhimpitan. Lalu juga ada contoh dalam bentuk gambar untuk garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berhimpitan. Nah, bagaimana mendapatkan gambar di situ? Kalian punya HP kan? Punya Android masing-masing? Punya Android masing-masing? Punya, Bu. Nah, ya. Bisa langsung manfaatkan Google, bisa dicari, di-share di situ contoh-contoh nyatanya seperti apa. Nah, kita kembali tadi di layar yang tadi ada gambar rel kereta api ya. Rel kereta api itu dia masuk di garis apa tuh? Nah, ada kereta api. Itu dia masuk di garis apa tuh? Garis lurus, ada Garis yang sejajar, Bu. lain. Bagus. Garis sejajar Bu. Ya, Nona Rita benar, garis sejajar. Jadi untuk materi ini
sudah paham ya. Nah, untuk lebih semangat lagi kita nyanyikan bersama lagu Mata Gentar ya. Untuk memupuk rasa cinta tanah air dan biar kita lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu Mata Gentar Ya, Bu. diiringi Ya, Bu. video ini. Diiringi video yang ini ya. Oke, sampai di sini Ibu mengucapkan tepang gawang. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan ceria, dengan semangat, dengan penuh energi ya. Tetapi sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kira-kira kesimpulan apa ini yang dapat kita rangkum dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Apa pembelajaran yang kalian dapat hari ini? Ya, Nona Rizka, apa? Kita belajar Patimura juga, Bu, tadi. Kita belajar sifat Patimura, sila benerannya juga silanya. Kemudian kita belajar juga tentang garis perintilan juga, Bu. Iya, benar. Kalau sifat-sifat Patimura itu apa ya kira-kira yang patut kita contoh? Siapa yang bisa jawab? Berani dia, Bu. Berani, Bu. Berani, Bu. Rela berkorban, Bu. Rela berkorban. Itu masuk di sila berapa Pancasila? Itu masuk di sila apa tuh? Sila Ketiga, Bu. Sila 3. Bagaimana bunyi sila 3? Persatuan Indonesia, Bu. Hebat. Bagus sekali. Nah, itu dia masuk di sila yang ketiga. Tetapi jangan salah. Siap sikap Patimura tadi masuk juga di sila yang 5. Nah, bagaimana hubungannya? Ada yang bisa menjelaskan? Bagaimana hubungan dari sikap Patimura dengan sila kelima Pancasila? Oke, menjelaskan ya. Nah, hubungan ini. Patimura itu dia itu mau bekerja keras, lalu mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, juga menganggap bangsa sendiri berada dengan bangsa lain. Itu dia masuk di sila yang ke-5. Oke, garis-garis sejajar, berhimpitan, berpotongan. Mungkin ada yang bisa kasih contoh langsung. Yang sejajar itu apa? Contoh nyatanya. Yang garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kamu temui? Kabel listrik, Bu. Kabel listrik. Oh ya, boleh. Kabel listrik itu Rel kereta api, Bu. Ya, kabel listrik itu bisa sejajar, bisa berpotongan ya. Kalau ada yang juga berhimpitan. Lalu rel kereta api tadi masuk di garis yang sejajar. Oke ya. Lalu yang berhimpitan, Ibu belum dengar nih. Yang berhimpitan contohnya apa? Nah, coba di ruang kalian masing-masing ada jam dinding? Ada jam dinding? Ada, Bu. Ada. Coba kalian perhatikan, ada berapa jarum di jam dinding itu? Ada 3, Bu. 3, Bu. 3, Bu. Ya. 3. Oke, yang 3 itu kalau seandainya tepat jam 00, jadi jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya juga di 12. Itu dia masuk di garis yang mana tuh dari tiap jenis garis? Garis berhimpit. Perhimpitan, pintar sekali. Berarti kalian udah paham ya tentang jenis-jenis garis ini. Nah, jangan lupa juga Ibu sudah share link untuk soal sumatif ya di WA Group. Silakan dikerjakan materi hari ini selesai, tapi jangan lupa untuk siapkan lagi di pertemuan kita berikut di tema 5 subtema 4 ya. Jangan lupa ya untuk jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak supaya tetap sehat. Besok kita tetap ketemu semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kita tutup semuanya rangkaian pembelajaran kita dalam doa penutup. Semuanya sikap doa bagaimana yang sopan. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bye, Bu. Pagi.